Memasuki bulan Ramadan, para pemain e-commerce juga semakin gencar dalam menawarkan beragam program belanja unggulan mereka. Tingginya aktivitas belanja online serta kebutuhan saat bulan Ramadan juga menjadi peluang bagi para penjual untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan marketplace. Menteri Perdagangan M. Lutfi menilai sinergi antara e-commerce dengan UMKM dapat mendorong kemajuan roda perdagangan di Indonesia. 2021 pertumbuhan e-commerce di Indonesia diproyeksi tumbuh hingga 33%. Apa itu e-commerce? Mulai dari pengertiannya, jenis-jenis e-commerce, hingga cara memulai bisnis e-commerce untuk pemula. Simak video berikut ini ya. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas jual beli barang atau jasa melalui internet. Di dalam e-commerce, penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung. Semua transaksi bisa dilakukan secara online melalui platform-platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ada beberapa jenis e-commerce yang perlu kita ketahui nih. Yang pertama ada B2C, yaitu Business to Consumer. Adalah transaksi antara bisnis dan konsumen. Contohnya, belanja di platform seperti Lazada atau Amazon. Lalu yang kedua ada B2B, yaitu Business to Business. Adalah transaksi antar perusahaan, misalnya perusahaan membeli bahan baku dari pemasok melalui portal khusus. Yang ketiga ada C2C, yaitu Consumer to Consumer. Adalah transaksi antar individu seperti di OLX atau marketplace lainnya, di mana konsumen menjual barang bekas langsung ke konsumen lainnya. Lalu yang terakhir ada C2B, yaitu Consumer to Business. Adalah individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya, fotografer yang menawarkan jasanya ke perusahaan secara online. Keuntungan e-commerce bagi pebisnis dan konsumen. E-commerce menawarkan sejumlah keuntungan baik bisnis maupun konsumen. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, menghemat biaya operasional. Dengan e-commerce, pebisnis dapat menghindari berbagai biaya yang umumnya diperlukan untuk menjalankan toko fisik, seperti biaya sewa lokasi, biaya listrik, dan biaya operasional lainnya. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengalokasikan dana lebih besar pada pengembangan produk atau strategi pemasaran. Yang kedua, jangkauan pasar yang lebih luas. Berkat internet, bisnis tidak lagi terbatas pada area lokal. E-commerce memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia, memberikan peluang besar untuk memperluas pangsa pasar tanpa perlu membuka cabang fisik. Misalnya, seorang penjual di Jakarta bisa menjual produknya ke pelanggannya yang di Surabaya, bahkan di luar negeri. Yang ketiga, waktu yang fleksibel bagi konsumen dan pebisnis. Dalam dunia e-commerce, pembeli dapat berbelanja kapan saja, tanpa harus menunggu jam operasional. Hal ini juga memudahkan pebisnis untuk mengelola operasi tanpa terikat jam toko. Lalu yang keempat, kemudahan akses dan transparansi bagi konsumen. Konsumen dapat dengan mudah membandingkan harga, membaca ulasan produk dari pembeli lain, dan menilai kualitas layanan. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan. Walaupun e-commerce membawa banyak keuntungan, ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, persaingan ketat di pasar online.
Setiap orang bisa memulai bisnis online dengan relatif mudah, sehingga persaingan di pasar e-commerce sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan nilai unik yang membedakan produk atau layanan Anda dari pesaing lainnya. Yang kedua, pengaruh ulasan pelanggan terhadap reputasi. Di dunia e-commerce, reputasi sangat mudah terpengaruh oleh ulasan pelanggan. Satu ulasan buruk dapat berdampak negatif pada bisnis dan mempengaruhi keputusan pelanggan lain. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kualitas layanan yang baik serta merespon keluhan dengan cepat. Yang ketiga, risiko penipuan dan keamanan transaksi. Dalam meningkatnya transaksi online, risiko keamanan menjadi lebih besar. Penipu bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian identitas atau penipuan pembayaran. Bisnis harus memastikan bahwa sistem keamanan transaksi memadai dan menggunakan platform pembayaran yang terpercaya. Yang keempat, keterlambatan dan masalah pengiriman. Salah satu tantangan e-commerce adalah memastikan produk sampai ke tangan konsumen dengan baik dan tepat waktu. Keterlambatan pengiriman atau kerusakan barang saat proses pengiriman dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Bisnis harus memilih mitra logistik yang andal untuk memastikan pelayanan yang memuaskan. Langkah-langkah memulai bisnis e-commerce. Jika kamu tertarik memulai bisnis e-commerce, berikut adalah langkah-langkah dasarnya. Yang pertama, riset pasar. Tentukan produk yang dibutuhkan konsumen dan lakukan survei pasar. Yang kedua, pilih platform yang sesuai. Pastikan memilih platform yang sesuai dengan produk atau layanan yang kamu tawarkan. Yang kedua, buat toko online dan profil yang menarik. Tambahkan deskripsi menarik, foto produk yang jelas, dan atur harga yang kompetitif. Lalu yang keempat, promosi melalui media sosial. Manfaatkan Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Yang kelima, respon cepat dan pelayanan yang baik. Selalu tanggapi pertanyaan dan keluhan pelanggan dengan cepat. Lalu yang keenam, optimalkan ulasan dan testimoni. Minta pelanggan untuk memberikan ulasan positif jika mereka puas, karena ini sangat penting untuk menarik pembeli baru. Tips and trik agar sukses di e-commerce. Berikut beberapa tips agar sukses di e-commerce. Yang pertama, konsisten. Terus aktif mempromosikan produk meski penjualan belum sesuai harapan. Yang kedua, inovasi produk. Selalu perbarui produk atau buat penawaran baru agar menarik. Ketiga, pantau tren pasar. Perhatikan produk yang sedang diminati dan adaptasikan strategi penjualanmu. Lalu yang terakhir, gunakan media sosial. Manfaatkan media sosial dengan konten menarik untuk meningkatkan kesadaran merek. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. E-commerce adalah kesempatan besar di era digital ini. Dengan memulai bisnis online, kamu bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan memulai usaha dengan modal yang minim. Jangan takut untuk mencoba dan terus belajar. Semoga panduan ini bisa membantu kamu dalam memulai perjalanan bisnis kamu di dunia e-commerce. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.